Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi ada beberapa kendala karena saya harus menyusun beberapa laporan, sehingga agak terlambat ini tadi. Saya berharap tugas kemarin Anda bisa memahaminya dari apa yang sudah saya sampaikan. Kalaupun ada tugas, ya mungkin sebentar. Ada tugas yang mungkin ada yang belum mengumpulkan atau belum memahami, ya sebisanya dulu saja, karena saya tidak memaksakan kepada Anda untuk bisa, tapi saya memaksakan kepada Anda untuk memahami tentang alur dari pengantar akuntansi ini, yang lanjutan dari pengantar akuntansi 1. Ini saya coba memberikan contoh saja, dan perkuliahan saat ini nanti mungkin tidak terlalu lama ya, mungkin hanya sekitar 4 jam mungkin ya, atau mungkin kurang, karena saya harus melaporkan beberapa laporan penting yang berkaitan dengan akademik ya. Nanti Anda mungkin bisa mempelajari sendiri apa yang sudah saya share, yang akan saya share di Google Classroom. Oke, langsung saja saya akan membuka slide-nya ya. Oke, masih ada yang nyala ini. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Oke, sebentar saya masuk ke presentasi ya. Jadi presentasi yang akan saya sampaikan di sini adalah lanjutan dari kemarin. Dan nanti Anda coba baca semuanya, Anda pelajari semuanya, karena ini harus runut satu persatu ya. Dan saya tidak membacakan kepada Anda, tapi saya menjelaskan tentang apa itu aset tetap yang kemarin kita anggap sebagai aktiva tetap, yang sifatnya berwujud dan tidak berwujud. Yang kemarin kita sampaikan itu sifatnya berwujud ya, kelihatan. Nah, di samping itu ada aktiva yang memang sifatnya tidak berwujud atau tidak kelihatan, tetapi memiliki aset atau memiliki nilai di dalam perusahaan. Ya, contohnya aset yang ini tujuan pembelajaran. Kemudian intinya adalah kita nanti belajar tentang yang aset yang kemarin kita memahaminya bersama. Yang kedua adalah kita memahami aset yang sifatnya tidak berwujud, seperti paten atau hak paten itu ya. Kemudian hak cipta, kemudian ada goodwill. Goodwill itu lebih kepada nama baik perusahaan ya. Nama baik perusahaan itu biasanya kalau perusahaan sudah go public itu dilihat dari nilai angka saham yang selalu naik ya. Itu goodwill ya. Jadi apa yang ada di pandangan masyarakat terhadap perusahaan itu. Misalnya ada yang bertanya, bank apa yang paling baik yang ada di Indonesia, yang paling besar gitu ya. Jawaban pertama kali itulah yang menjadi goodwill perusahaan. Ada yang bilang mungkin BRI, atau yang sudah dari awal gitu ya, atau BNI, atau mungkin BCA. Nah, nanti kalau itu disurvei, itu akan kelihatan. Survei tertinggi orang melihat pertama kali perbankan atau bank yang ada di Indonesia yang paling yang paling bagus, yang paling terkenal, yang paling apa istilahnya itu kompeten itu apa, itulah goodwill-nya di situ. Kalau perusahaan jasa, mungkin perusahaan jasa yang lainnya mungkin itu ya, ada yang perusahaan yang sifatnya komersil, misalnya perusahaan jamu, pabrik rokok, atau mungkin maskapai. Nah, itu semuanya memiliki nilai ya, atau istilahnya itu value yang tidak bisa diwujudkan di dalam angka, tetapi dia memiliki semacam nilai di masyarakat, sehingga nilai ini yang akan menjual gitu ya. Misalnya saja orang ditanyain,
tentang sebuah sinetron. Sinetron apa yang saat ini sedang booming gitu. Orang langsung jawabnya mesti IC gitu ya, atau Ikatan Cinta, itu pasti. Ya, dan itu ratingnya langsung tinggi. Dan pemain di sana bayarannya langsung tinggi-tinggi semuanya, yang sebelumnya biasa-biasa saja atau yang standar. Nah, ini semuanya akan memiliki nilai ya. Ya, kalau ratingnya tinggi, maka apa yang ada di dalamnya itu akan ikut naik juga ya. Gaji karyawannya, gaji sutradaranya, gaji pemainnya. Nah, itu semuanya akan naik. Nah, itu kalau sebuah perusahaan jasa atau perusahaan perdagangan atau perusahaan industri, kalau terjadi seperti itu ya langsung naik semuanya gitu ya. Dia bilang maunya gudang garam gitu ya. Nah, dia mematok harga yang tinggi, itu masyarakat masih akan membelinya karena ada brandnya, ada nilai mereknya di situ. Ya, itu yang disebut dengan tadi saya sampaikan di dalam Aktiva tidak berwujud itu istilahnya goodwill ya. Goodwill ya. Nah, ini yang menilai nanti appraisal namanya, atau tim penilai. Kalau perusahaan itu akan dilelang atau diakuisisi ya, atau dijual atau di merger, digabung gitu ya. Itu semuanya nanti ada penilaiannya. Seperti kemarin bahwanya ada Bank Permata, itu gabungan dari beberapa bank kecil-kecil menjadi Bank Permata. Nah, sebelum itu digabung, maka akan dilakukan akuisisi. Nah, akuisisinya ini akan kelihatan nanti goodwill-nya atau nilai perusahaannya itu di mata masyarakat, di mata publik seperti apa. Itu ya penjelasan sekilas tentang Aktiva yang tidak berwujud. Tapi di dalam akuntansi nanti Anda bisa melihat beberapa yang saya sampaikan di sini yang mungkin Anda akan membaca sendiri atau istilahnya itu mereka-reka sendiri tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Kita langsung saja ke beberapa yang kemarin ya. Nanti Anda bisa membaca sendiri ini. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, ada yang harga perolehan. Nah, ini dibaca semuanya sendiri, bangunan, pengembangan tanah, mesin, peralatan, ini dibaca sendiri semuanya. Biaya akuisisi ya, akuisisi itu dijual atau istilahnya karena pilot, karena bangkrut, maka dia dijual oleh perusahaan. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan di dalam tugas ya. Nah, ini coba salah satunya ya. Yang pertama metode garis lurus ya. Ya, seperti ini saya cepatkan saja, nanti Anda bisa membaca sendiri ya. Ini metode garis lurus. Saya kemarin kan minta kepada Anda tugasnya untuk membuat nilai sendiri ya, atau mengangkakan sendiri sebagai contohnya. Nah, ini contoh untuk metode garis lurus. Nah, itu Anda pelajari lagi nanti sendiri. Ada yang ini saldo menurun. Nah, ini tik ini ya, saldo menurun. Nah, metode ini untuk melihat tentang penyusutan yang kemarin saya sampaikan, saya tugaskan kepada Anda. Nah, ini contohnya ya. Contohnya yang Anda kemarin kesulitan dari 5 tugas itu. Nah, nanti dicari lagi di Google, itu masih sangat banyak kalau Anda ingin mencari. Nah, Anda tinggal ganti angkanya saja, nanti setiap orang atau setiap mahasiswa angkanya bisa beda-beda. Rumusnya tetap sama ya, angkanya yang beda-beda. Dan nanti dibuat di Excel ya, dilaporkan saya di Excel, tidak tulisan tangan tapi Excel. Di file-file gitu saja. Oke, itu ya. Nah, jadi nilai pembandingnya antara garis lurus ya dan saldo menurun seperti itu. Nah, merevisi estimasi penyusutan. Nah, ini sama. Nah, ini semuanya yang nanti perlu Anda pelajari dan menjadi tugas Anda. Ya, saya sebagai dosen hanya membimbing dan Anda berhak bertanya kalau kurang jelas. Nah, ini saya cepatkan. Tujuannya apa? Agar Anda tidak melulu saya istilahnya, saya ceramahin ya istilahnya saya. Tapi Anda harus belajar sendiri tentang aktiva tetap ini atau aset tetap. Sebentar, ada yang masuk.
Oke, jadi begitu, beberapa hal yang, perlu saya sampaikan ya. Di sini ada akuntansi untuk pelepasan aset, namanya asetnya dibuang, dijual, atau ditukar tambah ini ya, seperti apa. Nah, ini semuanya sudah lengkap, selengkap-lengkapnya Anda bisa membaca sendiri. Nanti kalau saya, apa istilahnya, saya diktekan, itu bukan mahasiswa, itu namanya siswa Anda. Masih SMA atau masih SMP atau masih SD. Tapi kalau mahasiswa, Anda harus lebih aktif ya. Aktif membaca, aktif mencari informasi sendiri gitu ya. Makanya tugas-tugas saya itu lebih kepada yang sifatnya Anda searching ya, mencari. Seperti ini adalah contoh-contoh di dalam jurnalnya saja. Oke, kesemuanya saya cepatkan saja. Tujuannya adalah Anda nanti bisa membaca sendiri apa istilahnya yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Memang sangat banyak, ada sekitar 73 halaman bayangkan. Anda harus membaca satu persatu itu. Tetapi inti poinnya nanti Anda bisa belajar kelompok, Anda bisa saling sharing dengan teman-teman, atau yang mungkin dulu ada di SMK, yang SMK yang akuntansi atau pembukuan itu, sedikit banyak mereka akan lebih memahami ini dan Anda tanya ke situ. Atau istilahnya sharing dengan teman-teman mereka. Tujuan saya adalah Anda nanti bisa saling membantu. Di STI ini kita meskipun di dalam apa istilahnya itu, bisa masuk kembali ya. Di dalam visinya itu adalah mahasiswanya berdaya saing, tetapi visi saya sebagai dosen ini mahasiswa harus bekerja sama, saling sharing ya, bukan berdaya saing. Kalau berdaya saing itu kan istilahnya saling bertanding gitu istilahnya apa ya, yang paling baik gitu ya. Tapi saya berharap mahasiswa saya itu saling bisa bekerja sama atau sharing. Apapun itu ya. Kalau ada yang kurang jelas, sharing kepada temannya yang sudah memahami atau sampaikan ke grup. Nah, nanti bisa saya menjawabnya kalau saya berkompeten dan dimintai untuk menjawab itu. Harapan saya ya seperti tadi saya sampaikan, Anda lebih mandiri ya di dalam pembelajaran apapun itu. Saya sebagai wakil ketua satu bidang akademik mencoba ya di pertemuan ke-6 ini dan selanjutnya nanti saya mencoba untuk mahasiswa lebih aktif. Apalagi nanti saya itu kebiasaan saya ya, kalau dulu pada saat perkuliahan luring atau tatap muka itu, saya itu pertemuan kedua dan selanjutnya itu tidak di depan kelas ya. Saya di belakang. Jadi Anda yang presentasi. Saya kasih materinya, Anda presentasi. Tujuannya apa? Anda biar bisa berbicara. Anda bisa mengemukakan pendapat dan Anda berusaha untuk bisa bicara di depan umum. Itu tujuan saya. Ya, karena nanti pada saat tugas akhir itu Anda ada di depan penguji yang istilahnya ilmunya di atas Anda. Maka Anda harus pede. Nah, nanti Anda di depan teman-teman Anda juga seperti itu, harus pede juga gitu ya. Nah, di dalam menyampaikan apa yang menjadi sebuah materi. Oke, untuk pertemuan kali ini saya sudah memberikan contoh, nanti akan saya share di Google Classroom materinya yang saya sampaikan ini tadi, yang agak jelas ya, yang lebih jelas. Silahkan Anda pelajari, silahkan Anda sharing, silahkan Anda kerjasama untuk mempelajarinya. Dari yang saya sampaikan saat ini ya, sekilas hanya sekitar 10-an menit. Ada yang ditanyakan? Mesti bingung semua ini Mas. Belum ada, Pak. Ya belum adanya bingung semua gitu ya. Iya, bingung semua, Pak. Ya saya kepengen begitu ya. Di dalam sebuah penelitian, Anda kan mahasiswa. Di dalam sebuah penelitian itu pertama kali yang dicari itu bukan teorinya ya, bukan materinya, tapi masalahnya gitu. Nah, saya kepengen Anda punya masalah ya. Ya masalahnya di pembelajaran ini. Anda harus mencari apa istilahnya solusi yang ada di online. Ya. Silakan Anda nanti mencari semuanya ada di online.
semuanya ada di internet. Semuanya sudah tersedia. Tinggal Anda mau belajar atau tidak. Nah, belajar itu kalau sendirian malas. Makanya belajar itu kalau bisa sama-sama. Anda pilih grup Meet sendiri, teman-teman diajak gitu ya. Yang suka saja mungkin 10 orang atau berapa orang, 5 orang itu di Google Meet atau di Zoom ya. Anda diskusi di situ. Kami di sini seluruh dosen juga seperti itu karena adanya corona ya. Kami seluruh dosen, seluruh pimpinan itu kalau ada pertemuan, ya pakai Zoom, ya pakai Meet gitu ya. Kapanpun, dimanapun bisa gitu. Dan itu sudah menjadi sebuah istilahnya tren terbaru saat ini. Itu sebuah permasalahan, tetapi bukan membatasi kita untuk berpikir, tapi menjadi sebuah solusi. Nah, Anda permasalahannya kan saat ini pemahaman tentang materi pengantar akuntansi 2 ini. Mulai dari awal kemarin kas, piutang, persediaan, sekarang aktiva tetap, aktiva tidak berwujud ini. Ini semuanya kemarin saya bimbing, masih saya bimbing, enak Anda gitu ya. Nah, sekarang tugasnya mulai Anda harus belajar sendiri. Nah, nanti saya tinggal menilai dari tugas Anda. Oh, ternyata ini yang sudah memahami, ini yang belum memahami. Nah, seperti itu konsepnya, konsep saya. Ya, saya akan istilahnya itu menyelesaikan pertemuan ini untuk saat ini kepada Anda semuanya. Semoga Anda ada semacam tantangan ya, ada semacam tantangan. Oke, saya absen dulu satu persatu, checklist ya. Ada tadi beberapa yang WA saya karena pekerjaan dia nggak bisa ikut. Saya checklist dulu satu persatu. Sambil saya meminta kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Mas Priyo ini biasanya yang vokal, coba ada yang mungkin ditanyakan? Oh, masih mandi kelihatannya. Masih masak semuanya. Nggih, Pak, masih masak, Pak. Oke, ibu-ibu ini masak semua ini. Ya oke ya. Sudah saya absen semuanya, ada 30 mahasiswa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Anda pelajari sendiri yang nanti saya share di Google Classroom ya. Dipelajari ya nanti habis tadarusan atau apa gitu. Habis sholat taraweh ya, semoga di hari yang kedua atau ketiga nih, kedua hari bulan puasa ini Anda masih tetap bisa segar bugar, bisa beraktivitas gitu ya, meskipun dalam kondisi loyo ya, dalam kondisi berpuasa, dan ini ujian. Oke, ada yang pengen menyampaikan Mas Budiono, Mas Priyo Budiarto? Ya, Pak Priyo. Pak mau tanya. Siapa ini? Wina. Oh ya, silakan. Pak, buku referensi yang sering digunakan Pak Pras untuk memberikan materi itu dari siapa, Pak? Oke, nanti buku referensinya juga akan saya sampaikan ya di Google Classroom. Seperti apa referensi saya, Mbak Wina ya. Oh ini Mbak Wina Aprilia. Saya akan sampaikan itu, dan nanti kalau Anda pengen tahu itu bukunya sangat tebal gitu ya. Dan itu memang saduran atau istilahnya itu terjemahan dari bahasa Inggris. Dan memang kalau pengantar akuntansi ya, atau akuntansi itu sendiri memang bukunya biasanya memang tebal-tebal karena banyak latihannya. Nanti kalau saya sampaikan kepada Anda, dan yang saya sampaikan kepada Anda saat ini itu semuanya ringkasan-ringkasan ya. Nah, nanti saya akan sampaikan bukunya kepada Anda, ya saya fotokan, nah itu saya share di Google Classroom ya. Itu ya Mbak Wina tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi sebelum saya tutup? 1, 2,
3, oke, tidak ada pertanyaan. Saya mohon maaf kalau tadi agak terlambat dan penyampaiannya agak cepat untuk sesi ini dan sesi-sesi selanjutnya. Semoga Anda bisa ikut berlari ya, meskipun dalam kondisi seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, sekarang mau buka ya, selamat berbuka nanti dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta. Semoga Anda tetap sehat semuanya. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.